Oke, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan tugas kelompok karena materi ilustrasi minggu kemarin sudah selesai dijelaskan oleh Ibu dan juga tugas individunya juga sudah dibahas kan lewat Classroom juga sudah Ibu nilai. Jadi saatnya kita bikin tugas besar dari bab ilustrasi ini. Pengerjaannya Ibu kasih waktu 2 minggu cukup ya. Nah, di sini tuh nanti Ibu mau minta kalian untuk membuat gambar, ilustrasi, dan juga buku cerita. Jadi ceritanya kita bakal bikin buku cerita tapi temanya bukan kayak kartun atau komik. Nah, ceritanya dari mitologi yang ada di Indonesia. Mitologi itu kisah-kisah yang apa ya diyakini ada tapi sebenarnya itu nggak ada gitu kan. Mitologi itu kayak bukan hewan, makhluk yang dipercaya ada, misalnya kayak babi ngepet, itu juga salah satu cerita mitologi. Walaupun misalnya ada yang bilang babi ngepet itu nyata, tapi ya itu balik lagi ya ke persepsi masing-masing. Oke, jadi satu kelompoknya itu berisi 2 orang ya, cukup. Nah, di sini Ibu yang tentukan kelompoknya, yaitu kelompok 1, Farhan dan Malik Ibrahim. Nah, karena sudah ditentukan juga ya kelompoknya, Ibu mau minta kalian buat diskusi sama cari nih tentang salah satu mitologi, kalau bisa udah ada rangkumannya sekarang tentang mitologi yang kalian ambil nanti boleh dipresentasikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Maaf, Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Oke, karena waktunya sudah habis, apakah dari kelompok satu yaitu Farhan dan Malik sudah selesai mencarinya? Sudah, Bu. Oke, good job. Jadi dari tugas Ibu ini ceritanya kalian mau ngambil tentang apa sih, mitologi tentang apa? Bu Gogo. Oke, Ibu kayaknya pernah dengar deh Ibu Gogo. Tapi mungkin biar lebih jelasnya boleh dibacakan saja hasil resum tentang mitologinya oleh salah satu dari kalian, silahkan. Oh ya, boleh, Bu. Baik, Langsung bacain aja, Bu, ini. ya langsung saja dibacakan. Bu Gogo adalah sekelompok makhluk mirip manusia atau humanoid yang muncul dalam mitologi Flores, Indonesia. Dalam bahasa yang digunakan suku Nage, Ebu berarti nenek, dan Gogo berarti dia yang memakan apapun. Penduduk suku Nage di Flores menggambarkan Ebu Gogo sebagai makhluk setinggi 1,5 meter yang memiliki hidung lebar dan datar, wajah lebar dengan mulut besar, dan tubuh dipenuhi bulu. Ebu Gogo betina atau perempuan memiliki payudara panjang dan terjumbai. Mereka dikatakan telah bergumam atau berbisik dalam apa yang dianggap sebagai bahasa mereka sendiri, dan dilaporkan bisa mengulangi atau menirukan perkataan yang dikatakan kepada mereka, seperti yang dilakukan burung kakatua. Menurut jurnal Nature, legenda yang berkaitan dengan Ebu Gogo secara tradisional dikaitkan dengan monyet. Penduduk suku Nage percaya bahwa Ebu Gogo masih hidup saat kedatangan kapal perdagangan milik Portugis pada abad ke-17, dan beberapa di antaranya berpendapat bahwa mereka bertahan hidup sampai akhir abad ke-20. Namun, sekarang mereka tidak pernah terlihat lagi. Ebu Gogo diyakini telah diburu hingga punah oleh penduduk Flores. Mereka percaya bahwa pemusnahan yang memuncak sekitar 7 generasi yang lalu disebabkan karena Ebu Gogo telah mencuri makanan dari tempat tinggal manusia dan menculik anak-anak manusia. Sebuah artikel dalam New Scientist, Vol 186 nomor 2504 ikut memberitakan cerita rakyat Flores tentang Ebu Gogo. Pada abad ke-18, penduduk Nage di Flores Tengah menceritakan bagaimana penduduk desa memusnahkan Ebu Gogo dengan cara menipu mereka dengan memberikan hadiah berupa serat palem untuk membuat pakaian. Ketika Ebu Gogo mengambil serat itu ke gua mereka, penduduk desa melemparkan puntung berapi atau potongan kayu terbakar
untuk membuatnya terbakar. Cerita itu berlanjut dengan semua penghuni gua itu terbunuh, kecuali mungkin satu pasangan yang berhasil melarikan diri ke bagian hutan terdalam dan keturunannya mungkin masih tinggal di sana. Ada juga legenda tentang penculikan Ibu Gogo terhadap anak manusia dengan harapan bisa belajar cara memasak dari mereka. Dalam kisahnya, anak-anak selalu dengan mudah mengecoh Ibu Gogo. Penemuan sisa-sisa hominin atau kerabat dekat manusia setinggi sekitar 1 meter di Flores, yaitu Homo floresiensis, yang mungkin telah berusia 50.000 tahun, sepertinya telah menginspirasi kisah dari Ibu Gogo. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Farhan dan kelompok 1. Oke, menarik juga nih ceritanya tentang Ibu Gogo. Kalau Ibu dengar tadi, Ibu Gogo tuh kayak manusia kerdil gitu ya, tinggi cuman 1 meteran, terus wajahnya mirip-mirip sama, maaf ya tadi Ibu dengar agak mirip dengan hewan monyet gitu ya. Nah, terus kesannya juga Ibu Gogo tuh kayak penculik juga kan, tadi ada kisahnya menculik anak. Nah, dari cerita itu kalian sudah terbayang belum nih apa aja kira-kira yang akan digambarkan pada buku cerita nanti? Terkait apa yang bakal diilustrasikan di buku ceritanya, Bu? Ya, udah terbayang gitu dari rangkuman yang kalian, walaupun Ibu tadi sekilas mendengar belum begitu detail ya ceritanya, baru asal-usul dan sekilas tentang asal-usul dan sekilas tentang cerita Ibu Gogonya itu. Nah, apa kalian udah ada bayangan gitu untuk gambar ilustrasi dari buku ceritanya nanti? Ada sih, Bu. Cuman kayaknya kita akan nggak bakal. Ini kan kalau misalnya di cerita yang kita ambil tuh kayak serem gitu ya, Bu, ya buku-bukunya. Cuman kan Ya, ini kita produksinya untuk buku cerita anak. Jadi kita sesuaiin lah gitu, nggak akan dibikin terlalu serem yang bikin anak jadi nggak mau baca gitu. Kalau bisa eh, lebih apa ya, lebih mudah diterimalah oleh anak-anak sih, Bu, si desainnya itu. ya, betul Farhan. Untuk idenya dari Ibu Gogo, walaupun kalau bisa kalau kalian searching tuh ya Ibu Gogo pasti perawakannya menyeramkan. Nah, karena ini ceritanya untuk anak-anak, untuk lebih ke pengetahuan umumnya saja, jadi mungkin dimodifikasi dalam bentuk Ibu Gogonya jangan terlalu seram seperti yang punya taring panjang atau ilustrasinya lebih ke realistik. Nah, itu kalau bisa dibuat seperti gambar kartun yang memang bentuknya seperti itu, tidak menghilangkan ciri khas, tapi tidak menakut-nakuti anak juga. Oke, terima kasih Farhan. Mungkin dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dimengerti? Cukup kayaknya, Bu. Oke, kalau dari Malik bagaimana? Sudah cukup, Bu. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk masalah teknisnya 5 halaman, itu kan kata Ibu disuruhnya bikin kayak buku cerita. Jadi kalian cuman ambil nih dari kisah-kisahnya, dibuat highlight-nya aja, apa yang dijadikan ilustrasi itu adalah highlight dari cerita. Misalnya halaman pertama tentang pengenalan Ibu Gogo, berarti gambar yang harus disajikan adalah gambar dari Ibu Gogonya, dari apa ya bentuk ciri khasnya. Nah, halaman selanjutnya misalnya ada momen nih kayak tadi Ibu dengar Ibu Gogo ini mengambil serat dari gua yang ada di penduduk. Nah, itu bisa diilustrasikan kayak Ibu Gogo ngambil serat yang ditumpuk-tumpuk sama penduduk. Nah, penduduknya pada kabur ya kayak gitu. Itu balik lagi ya ke imajinasi kalian karena Ibu tidak membatasi imajinasi kalian tentang mitologi karena ini mitologi juga nggak ada bukti konkretnya juga kan. Jadi ini balik lagi ke kelompok. Oh iya, untuk pengumpulannya dalam bentuk PDF dan gambarnya ini harus digital ya. Terus untuk layout-nya bebas, yang penting ukurannya A4 dalam bentuk landscape. Ibu mintanya begitu ya. Untuk cover lebih baik ada, kalau tidak pun tidak apa-apa.
Jadi untuk tugas kelompok dapat dimengerti, anak-anak? Bisa, Bu. Coba. Oke, baik. Semangat ya untuk 2 minggu ke depan. Ibu mohon kerjasamanya agar kalian bisa menyelesaikan tugasnya.